istifadah wal istifadah wal hadith ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ala al-huda wa dalala ala khair istiqa' wa jillah wa mardati wa qurbi wa thawabi subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kitab Minhajul Abidin karya Al-Imam Al-Ghazali. Sampai halaman 149 paragraf pertama. 149 wa amal qalbu. Iya. Kita masuk dalam pasal kesimpulan menjaga mata, lisan dan perut serta hati. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas apa alasan kita menjaga mata, menjaga lisan dan juga menjaga perut. Sekarang kita masuk ke yang terakhir, wa amal qalbu. Qala al-musannif wa nafa'ana bihi fid dharain. Amin. Wa amal qalbu, sedangkan hati, fa hasbuk annahu aslul kul. Cukup bagimu alasan pada kesimpulan ini mengapa kita harus menjaga hati, karena hati itu pokok dari segalanya di dalam dirimu. Hati itu pusat dari segalanya di dalam dirimu. Hati itu adalah yang paling dasar di dalam dirimu dan sumber segalanya di dalam hidupmu. In afsadtahu fasadal kull wa in aslahtahu salahal kull. Jika kamu merusak hatimu, rusak hati kita dengan tidak memperhatikan apa yang masuk ke dalam hati kita, tidak memperhatikan tabiat hati kita, tidak memperhatikan lintasan-lintasan yang mengalir di dalam diri kita, tidak pula memperhatikan segala sesuatu yang berdampak kepada hati kita. Kalau kita lalaikan hati kita, maka kita telah merusaknya. Kalau hati kita rusak, fasadal kull, maka seluruh badan kita, seluruh jiwa kita akan mengalami kerusakan, sebab hati itu adalah sumber di dalam jasad kita dan batin kita. Kalau kita memperhatikannya, wa in aslahtahu, kita memperhatikan, kita memperbaiki hati kita, pada hakikatnya kita salahal kull, kita sedang memperbaiki seluruh tubuh kita, seperti yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluhu wa idza fasadat fasada jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam badan seseorang itu terdapat sekerat daging yang jika dia baik maka seluruh badannya akan baik, dan jika dia buruk maka seluruh badannya akan menjadi buruk. Sekerat daging itu adalah jantung atau hati. Huwa, hati tersebut asyajaratu, diumpamakan seperti pohon. Wasairul a'dha'i absarun, sedangkan seluruh anggota badan kita diumpamakan seperti ranting. Ada pohon itu yang paling pokok. Cabang-cabangnya itu akan mengikuti pohon tersebut. Kalau tidak ada pohon itu tidak akan muncul cabang. Kalau pohonnya rusak, cabangnya juga akan rusak. Wa minasyajarati tasrabul absaru wa tasruh wa tafsud, dan dari pohon tersebutlah ranting-ranting itu akan minum. Ranting itu minum dari pohon, dia mengalir air itu dari batang pohonnya kemudian menuju ke ranting, dari ranting itu kemudian muncullah buah. Imam Ghazali dia pandai, dia sudah tahu
pelajaran biologi dia tahu tentang botanik ya. Jadi pohon itu rantingnya mendapatkan air dari batang pohonnya tadi. Nah, diumpamakan hati itu seperti batang pohon itu. Nah, pohon itu ranting mendapatkan minum dari pohon tersebut. Watasluh, dan ranting itu akan menjadi baik karena pohonnya. Watafsud, ranting itu akan menjadi rusak, kering daun-daunnya, rantingnya juga akan rusak, ya karena aslinya bersumber dari pohon tadi. Wa innahul maliku, dan hati itu diumpamakan seperti malik, raja. Jadi ini perumpamaan yang dimaksud oleh Imam Ghazali. Wa innahu al-malik, hati itu yang menguasai segala-galanya, raja dari segala-galanya. Wasairul a'dha'i tabi'un wa arkanun, sedangkan seluruh anggota badan kita adalah pengikut dan tiang dari hati tadi. Wa idza salahal malik salahatur ra'iyah wa idza fasada fasadat. Jika penguasa raja itu jadi baik, maka pengikutnya semua akan jadi baik. Jika rajanya ini raja yang buruk, maka kehidupan pengikutnya ini akan orang baik. Nah, begitu juga hati. Jika hati itu yang menguasai badan kita itu baik, maka semuanya akan jadi baik. Makanya yang jadi tempat rebutan itu adalah hati. Ruh itu mau merebut hati, menguasai hati. Nafsu mau menguasai hati. Setan mau menguasai hati. Malaikat mau menguasai hati. Mau menguasai hati yang ada di dalam diri seseorang. Setan itu bersekongkol dengan nafsu. Malaikat bersekongkol dengan ruh. Makanya di dalam diri kita itu ada kerajaan malaikat, ada kerajaan syahwat. Ada kerajaan syahwat bertempur di dalam diri kita. Kalau yang menguasai hati kita itu kerajaan malaikat, bisikan malaikat itu yang kuat, roh kita bertambah kuat, maka seluruh rakyat di dalam badan kita ini akan hidup damai, hidup tentram. Rakyatnya apa? Mata, telinga, mulut, tangan, kaki, kemaluan, perut. Tapi kalau yang menang, yang menguasai lahan hati kita ini, yang menguasai lahan hati kita ini nafsu dan sekongkolnya yaitu setan yang menguatkan, maka seluruh rakyat di dalam jasad kita ini akan dijajah oleh nafsu, akan rusak. Mata kita akan rusak, melihat sesuatu yang tidak baik. Telinga kita juga akan rusak, mulut kita, begitu juga tangan, perut, kemaluan dan kaki. Nah, kita ini yang menyaksikan pertempuran tadi mau mendukung siapa di dalam diri kita. Kita mau dukung kerajaan malaikat atau mau dukung kerajaan nafsu. Kalau kita mau mendukung kerajaan malaikat, berarti kita termasuk orang-orang yang bahagia nanti. Kalau kita mendukung kerajaan nafsu yang ada di dalam diri kita, sehingga hati kita biarkan dikuasai oleh hawa nafsu, maka kita akan tergolong orang-orang yang sengsara. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dalam ayat disebutkan. Beliau mengatakan wa idza salahal maliku salahatir ra'iyah wa idza fasadat. Kalau rajanya benar, lurus, baik, maka rakyatnya akan jadi baik. Kalau rusak, rusak semuanya. Fa'idan, kalau begitu, salahul ain wal lisan wal batni wa ghairihi dalilun ala salahil qalbi
mata yang baik, mata yang taat, mulut yang baik, yang taat, perut yang baik, yang taat, wahai dan selain itu seperti kemaluan, kaki, tangan. Kalau mereka semua itu baik, itu merupakan bukti bahwa hati orang tersebut baik dan makmur. Kalau ada orang matanya tidak mau melihat hal yang haram, telinganya tidak mau mendengarkan ucapan-ucapan yang haram, mulutnya tidak mau berbicara yang haram, tangannya juga begitu, perutnya tidak mau memasukkan barang yang haram. Ini merupakan bukti orang tersebut hatinya baik. Karena jasad yang terjaga itu sumbernya dari hati. Jadi tidak ada orang yang hatinya baik tapi jasadnya rusak. Tidak ada. Ada orang matanya berubah melihat maksiat, telinganya mendengarkan hal-hal yang tidak baik, mulutnya mengucapkan sesuatu yang tidak baik. Kemudian kita bicara, ini orang hatinya luar biasa, jernih hatinya, tidak mungkin. Tidak ada orang mulutnya rusak, hatinya jernih, itu tidak mungkin. Kalau mulutnya rusak, matanya rusak, telinganya rusak, perbuatannya rusak, itu sumber dari rusaknya hati. Sumber dari rusaknya hati. Sebab semua itu asalnya dari hati. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya bab hati. Karena yang naik ke otak kita itu sumbernya dari akal, dan akal itu ada di dalam hati. Kalau hatinya kotor, pikiran-pikiran yang naik ke otak kita ini adalah pikiran-pikiran yang kotor, dan seluruh anggota badan kita ini diperintah oleh otak kita. Otak kita yang memerintahkan ambil atau tinggalkan, jalan atau berhenti. Kalau perintah yang ide atau pikiran-pikiran yang sampai ke otak itu pikiran-pikiran yang kotor, maka otak akan memerintahkan mata, telinga, dan anggota badan yang lainnya untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau hati seseorang itu jernih, pikiran-pikiran yang naik ke otak itu adalah pikiran-pikiran yang baik, dan otak akan memerintahkan anggota badan kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Wa idza ra'aita fiha khalalan wa fasadan. Tapi kalau kamu lihat di anggota badan tersebut, di lisan, mata, perut itu terdapat cacat, wa fasadan, kerusakan, fa'ala, ketahuilah, anna dzalika min khalalin fil qalbi wa fasadin wada'a tamma. Ketahuilah, semua kerusakan yang ada di anggota badan itu sumbernya dari cacat di dalam hati dan kerusakannya yang kemudian menjadikan dia tergelincir melakukan hal yang tidak baik. Balil fasadu fihi aktar. Bahkan kata Imam Ghazali, kalau anggota badan seseorang itu melakukan hal yang baik, rusak anggota badan itu, bukan cuma sumber kerusakan itu ada di dalam hati, bahkan kerusakan yang di dalam hati itu lebih besar daripada yang nampak di luar. Kalau ada mata, telinga, tangan melakukan perbuatan yang tidak baik, kerusakan yang ada di dalam hatinya dia, si pelaku itu, lebih besar daripada yang nampak di luar. Sebab manusia itu kalau punya keinginan tidak bisa tercapai semuanya. Tidak bisa tercapai. Sama halnya kalau kita melihat ada orang matanya baik, telinganya baik, semua anggota badannya baik, hatinya itu sebetulnya lebih baik daripada anggota badannya. Karena tidak semua keinginan baik yang ada di hati itu bisa diwujudkan di dalam anggota badan. Begitu pula ketika kita lihat anggota badan yang rusak, ada hatinya itu kerusakannya lebih besar daripada yang terdapat pada anggota badannya. Kalau kita lihat anggota badannya itu sudah menjijikkan perbuatannya, mulutnya, matanya, telinganya, kalau kita diizinkan lihat hatinya,
hatinya lebih menjijikkan. Cuma tidak bisa diwujudkan semuanya aja di dalam anggota badan. Nasallallahu alaihi. Semoga hati kita dijernihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang baik. Fa'lam, kata Imam Ghazali, fasrif inayataka ilaihi. Kalau kamu sudah mengetahui hal ini, maka alihkan perhatianmu seluruhnya menuju kepada kebaikan hati. Fasrif ilaihi fa aslihhu, dan perbaikilah hati. Kalau kamu sudah tahu pentingnya hati di dalam perbaikan seluruh anggota badanmu, maka pusatkan seluruh perhatianmu kepada hati ini. Fa aslihhu, perbaiki hati kamu. Yasluhul kul bimarrah fatastari. Kalau kamu bisa memperbaiki hati kamu, maka seluruh anggota badan kamu ini akan menjadi baik seketika. Kita mau memperbaiki mata. Kemarin kan kita sudah membahas, kita mau memperbaiki mata, ada caranya. Kita mau memperbaiki mulut, ada caranya, diajarkan oleh Imam Ghazali. Kita mau memperbaiki perut, alasannya, caranya sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Tapi kalau kita mau memperbaiki hati, maka otomatis yang sudah dijelaskan kemarin itu otomatis juga akan menjadi baik. Jadi kalau kita perbaiki hati, maka kita akan mempersingkat jalan perbaikan di dalam diri kita. Kalau hati kita baik, yang lain itu semua akan baik. Walaupun kita tidak bisa meninggalkan perbaikan mata, telinga, mulut, kita fokus di hati, kita tinggalkan yang lain. Nah, caranya bagaimana? Caranya ya bersama-sama kita melakukan perbaikan di pusat diri kita dan di cabang-cabangnya. Walaupun titik beratnya perbaikan itu pada perbaikan di pusat badan kita, yaitu yang terdapat di dalam hati. Sebab kalau hati itu baik, maka yasluhul kul, semuanya akan menjadi baik bimaratin, dalam seketika, batas tariyah, dan kamu akan tenang, enak. Kalau hati kamu sudah baik, lalu anggota badan kamu semua menjadi baik, kamu ini akan tenang. Tenang apa ya maksudnya? Santai untuk berbuat apa? Tenang hidupmu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nanti sholat akan nyaman, kamu ngaji akan nyaman, kamu berzikir akan merasakan nyaman. Sebelum hati kamu ini baik, sebelum anggota badan kamu baik, kamu akan tersiksa saat kamu sholat. Kamu akan tersiksa saat kamu mengaji. Kamu akan tersiksa saat kamu zikir. Kalau kamu sholat, kamu nunggu kapan selesai sholat ini. Kalau kamu ngaji, ya sudah, kamu ngajinya memaksa diri. Kalau kamu zikir, ya kamu zikir itu juga akan memaksa diri. Kenapa kok seperti itu? Ya karena hati kamu ini belum ditundukkan, belum jelas statusnya dikuasai oleh siapa. Belum jelas statusnya kerajaan yang berdiri di dalam hati kamu. Diumpamakan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit kalau dikasih makan yang enak, dikasih minum yang enak, ya dia akan mencicipi makanan yang enak tadi, jadi terasa pahit di lidahnya. Minuman yang enak tadi juga akan terasa pahit di lidahnya. Yang salah bukan makanan, bukan minumannya, tapi yang salah karena di dalam diri itu masih terdapat penyakit. Sehingga kita lihat orang yang sehat, waktu dia makannya lahap. Orang yang sakit, makannya dia memaksa diri. Dia memaksa diri untuk makan. Orang yang sehat lihat orang yang sakit makan ini heran dia. Kok ada orang makanan nikmatnya seperti ini dia memaksa diri untuk makan. Orang yang sakit lihat orang yang sehat makan, dia juga heran. Kok bisa-bisanya makan selahap itu? Saya makan satu piring saja mau menyelesaikan susah. Yang salah bukan makanannya, tapi yang salah itu orang yang terkena sakit. Sama seperti itu. Ada orang yang hatinya jernih,
anggota badannya jernih, waktu dia sholat dia mengalami kenikmatan yang luar biasa, dan dia tidak menginginkan sholat itu selesai dari nikmatnya. Tapi sebaliknya, orang yang hatinya penuh dengan penyakit, sholat 2 menit itu sudah bagus. Sholatnya aja maksa diri, dengar azan, dia bangkit mengerjakan sholat itu memaksa dirinya untuk sholat. Sholatnya juga dia lakukan dengan terpaksa. Orang yang sedang sakit ini, dia heran akan keheranan melihat ada orang yang hatinya sehat dan dia menikmati sholat, seperti herannya orang yang hatinya sehat melihat orang yang sakit ini, kok bisa-bisanya dia mencicipi sholat yang nikmat ini dalam keadaan terpaksa. Makanya dua muara ini tidak akan ketemu. Orang yang di dalam hatinya, di dalam dirinya dikuasai kerajaan malaikat, itu tidak akan bisa ketemu dengan orang yang di dalam hatinya dikuasai kerajaan hawa nafsu. Ini seperti minyak dan air, karena cara pandangnya juga berbeda. Nah, thumma amruhu daqiqun asirun. Dan perkara hati ini, kata Imam Ghazali, adalah perkara yang sangat pelik dan sulit. Kenapa bisa demikian? Ya, kamu kalau bisa meluruskan hatimu secara seketika, wah akan nikmat sekali. Tapi tidak mudah, kata Imam Ghazali. Ini perkara yang sangat pelik dan sulit. Mengapa demikian? Itu mabniun 'alal khawatir, sebab hati itu terbentuk dengan lintasan-lintasan. Kalau tangan itu kita bisa mengarahkan, kita bisa arahkan tangan kita, mau kita letakkan atau mau kita angkat. Mulut kita bisa arahkan mulut kita, mau bicara atau diam. Mata kita bisa arahkan mata kita, mau lihat atau mau kita pejamkan. Tapi hati ini, memperbaiki hati ini sangat sulit. Kenapa? Sebab kita ketika akan memperbaiki hati, kita akan berhadapan dengan lintasan-lintasan. Susah. Kenapa kok susah berhadapan dengan lintasan hati? Wahia laisat tahta yadik. Karena lintasan hati itu tidak dalam kendali kamu. Kalau tangan dalam kendali kamu, mulut dalam kendali kamu, tapi lintasan-lintasan hati ini bukan dalam kendali kamu. Wal imtina'u min ittiba'iha majhudu tabatik fa fihi aqsal masyaqqati. Dan ketika kamu mau mencegah untuk tidak mengikuti lintasan-lintasan tersebut, kamu memerlukan usaha yang sampai puncak usahamu. Fafihi asal masyaqqati, dan dalam melakukan usaha itu kamu akan mengalami kesulitan yang luar biasa. Sebab melawan lintasan itu tidak gampang, melawan lintasan tidak gampang. Orang yang hatinya sudah hening, sudah jernih, itu orang-orang yang sudah ada di puncak, Nah, walihadzal makna, dari penjelasan ini, shara islahuhu asyaddu ala ahli al-isyad. Dari penjelasan ini, maka terlihat bahwa memperbaiki hati itu adalah perkara yang paling sulit bagi para mujahid, bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling susah sekali itu adalah memperbaiki hati, meluruskan hati. Ini paling susah sekali. Loh, kalau meluruskan mata susah nggak? Susah. Meluruskan mulut susah nggak? Susah. Telinga susah. Tapi yang paling sulit itu sebetulnya meluruskan hati.
paling susah. Wal ihtimamu bi amrihi akbar wa akthar inda dzawil basair. Dan ihtimam itu memperbaikinya, ya. Memperhatikan hati ini atau memperbaikinya paling besar dan paling banyak perhatiannya zawil basair, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, yang mengetahui jalan yang benar. Itu perhatian mereka paling besar, paling banyak terhadap hati. Orang yang bodoh mereka melalaikan, tapi orang yang cerdas perhatian mereka yang paling besar dan yang paling besar yang mengarah kepada hati. Wa an Abi Yazid rahimahullah anhu qala, Abi Yazid Al-Bustami, dia rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, dia berkata, alajtu qalbi 'ashran wa lisani 'ashran wa nafsi 'ashran fa kana qalbi as'aba thalathati. Kata beliau, fahadihi hadi, aku ini telah bermujahadah, kata Abi Yazid, aku telah bermujahadah 10 tahun aku mengobati hatiku. Bayangkan ini 10 tahun, ya, main-main. 10 tahun aku bergelut mengobati hatiku. 10 tahun aku bergelut mengobati lisanku dari hal-hal yang buruk, dari penyakit-penyakit. 10 tahun aku mengobati nafsuku supaya aku tundukkan nafsuku. 10 tahun, ya. Nah, sebagian di antara kita baru berobat kalau jasadnya saja sakit fisik, berobat. Tapi ada sakit yang lebih parah dari itu, tidak ada yang pernah berobat. Usianya terus bertambah, tidak pernah mau mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya, bukan penyakit fisik, penyakit rohani. Nah, ini beliau bermujahadah 10 tahun mengobati lisannya, mengobati nafsunya, dan mengobati hatinya. Kata beliau, mengobati hati itu yang paling sulit di antara 3 hal. Yang paling sulit. Ini yang mengucapkan ulama besar, aulia, wali Allah subhanahu wa ta'ala, Abu Yazid Al-Bustami. Summa alaika bil ihtimam bil khisal al-arba' allati dzakarna. Nah, kalau kamu sudah mengetahui ini, maka hendaklah kamu memperhatikan 4 sifat yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang lalu. Ini kan cuma sekedar kesimpulan. Jadi kalau orang mau memperbaiki hati itu, ya dia harus perhatian dengan 4 sifat ini. Kalau kamu bisa meluruskan 4 sifat ini di dalam hatimu, maka hatimu akan menjadi baik. Dan kalau hatimu menjadi baik, maka seluruh anggota badanmu juga akan menjadi baik. Ini yang sudah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam bab yang kemarin sudah kita bahas. Apa 4 sifat itu? Minal amal, wal ajalah, fil umur, wal hasadi, wal kibri. 4 sifat itu sucikan hatimu dari 1, al-amal, panjang angan. Ini sudah pernah kita bahas nih. Kalau kita ulang lagi nanti tidak selesai-selesai kitabnya. Nah, yang mau tahu pembahasan yang lebih detail tentang panjang amal ini bisa menyaksikan videonya di channel Muara Cinta. Itu nanti ada di belakang, bisa diulang lagi, atau yang lupa bisa mengulang lagi. Yang 1 panjang angan. Yang kedua, al-ajalah fil umur, tergesa-gesa dalam perbuatan atau dalam satu masalah. Tergesa-gesa melakukan suatu perbuatan, tergesa-gesa mengucapkan kata-kata, tergesa-gesa dalam bersikap, gitu ya. Yang ketiga adalah al-hasad, iri hati. Yang keempat adalah al-kibri, sombong. Ini 4 penyakit hati yang paling berbahaya. Kata beliau, wa innama
khassasna hadhihi al-arba'ah min baini sa'id al-khisal fi hadha al-mawdi' wa hadatna 'ala al-ihtiras minha li'annaha ilal qurra'i khassatan idh hiya ta'tali sa'ir an-nasi 'umuman wal qurra'a khususan fatakunu arbah wa asna. Kata beliau, mengkhususkan 4 sifat ini untuk segera diperbaiki di antara sifat-sifat yang lain dalam pembahasan ini. Berarti sebetulnya masalahnya hati ini bukan cuma sekedar 4 sifat ini. Permasalahan hati itu banyak sekali, bukan cuma sekedar 4 sifat ini. Ada banyak sekali. Nah, terus kenapa yang disebut oleh Imam Ghazali cuma 4 sifat ini? Kata beliau, saya khususkan 4 sifat ini dan saya saya motivasi kalian untuk menjaga hati kalian dari 4 hal ini. Alasannya karena penyakit 4 penyakit ini adalah penyakitnya gurrah khasatan, adalah penyakitnya para ustaz. Gurrah itu ulama, maksudnya ulama yang diketahui ulama oleh orang, tapi bukan ulama di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau sudah ulama di mata Allah, dia pasti sudah selesai dengan 4 penyakit ini. Gurrah itu orang berilmu lah, orang alim atau para ustaz. 4 hal ini, kata beliau, secara khusus diderita oleh banyak ustaz. Apa saja itu? Panjang angan, kemudian yang kedua tergesa-gesa, yang ketiga kasar, jadi hati, yang keempat adalah sombong. Nah, kalau sudah para ustaz saja, ulama saja menderita penyakit ini, dia tak bisa dalam nas umuman, maka sudah pasti 4 penyakit ini juga akan menjangkiti manusia pada umumnya. Ustaz saja kena, apalagi seluruh orang awam. Yang ustaz, yang ulama saja itu terkena 4 penyakit ini, apalagi orang awam yang tidak tahu ilmu. Banyak di antara mereka yang terkena 4 penyakit ini. Tapi kata beliau, wal burra khususan, dan ulama-ulama atau ustaz-ustaz pada khususnya dia terkena penyakit ini. Ini Imam Ghazali kenapa menyebut ustaz dan orang awam? Ini mau menunjukkan pentingnya memperbaiki hati dari 4 sifat ini. Memperbaikinya ini penting sekali. Kenapa kok penting? Ustaz saja masih bisa terkena penyakit ini. Jadi kamu ini harus memperhatikan ini. Nah, ustaz saja masih bergelut memperbaiki diri dari 4 sifat ini. Kalau kamu yang bukan ustaz tidak memperhatikan sifat-sifat ini, ya kamu akan habis umurmu, hati kamu dalam keadaan tidak benar. Jadi maksudnya bukan ini penyakitnya ustaz yang harus memperbaiki diri dari penyakit ini cuma ustaz saja. Tidak. Ini semua orang, baik yang ustaz maupun yang awam. Imam Ghazali hanya menunjukkan ustaz terkena penyakit ini mau menunjukkan ini memang penyakit yang berat. Susah, ini susah. Ustaz itu mungkin dia mulutnya terjaga, matanya terjaga mungkin, tapi terjaga hatinya dari 4 hal ini agak susah. Ulama agak susah. Nah, begitu juga orang awam pada umumnya. Wal burra khususan, dan ustaz-ustaz atau ulama pada khususnya fatakunu akbar wa asna. Dan penyakit ini kalau ada di dalam diri seorang ulama, diri seorang yang punya ilmu, seorang ustaz, maka penyakit ini akan menjadi lebih menjijikkan lagi dan lebih hina karena kamu sudah punya ilmu. Tarar rajula al-ghari'ah, kamu akan melihat seseorang al-ghari', ghari' itu yang menguasai ilmu atau ustaz atau ulama, yutawwilul amal, dia memperpanjang angan-angan kosongnya. Nanti saya mau ini, nanti saya mau ini. Padahal ustaz, padahal ulama ini, saya nanti mau ini, saya mau A, saya mau B. Panjang angan.
wa ya'udduhu niyatan khair. Dan dia karena dia tahu ilmu, dia baca kitab, dia ini panjang tangan, tapi dia menyangka dia ini sedang berniat baik. Padahal itu bukan niat baik, karena panjang tangan. Beda niat baik dengan panjang. Nah, sangat beda. Ini sebetulnya sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Nanti dilihat lagi. Niat baik dengan panjang tangan itu jauh berbeda. Ada perbedaan dan itu sudah kita bahas. Wa ya'udduhu niyatil khair. Dia menganggap ini saya ini sedang punya niat baik. Niatul mu'min khairun min amalihi. Niatnya orang beriman itu lebih baik dari amal. Padahal dia itu panjang amal. Karena pemikirannya itu fayudi'uhu fil kasali wa tawani fil amal. Menjatuhkan dia dalam sifat malas dan menunda-nunda amal baik. Dia menyangka dia itu sedang punya niat baik, padahal dia itu sedang mengalami sifat malas dan menunda-nunda amal baik. Ini terjadi pada ustaz, pada ulama. Wa tarahu yasta'jil bi tahsil manazilil khair. Fayanzafiru anhu. Engkau juga akan lihat seorang ulama, seorang ustaz tergesa-gesa dalam memperoleh kedudukan yang tinggi. Dia mau mencapai kedudukan yang tinggi karena dia baca kitab A, kedudukan B, cerita tentang ulama A, cerita tentang ulama B, cerita tentang fadhailul a'mal A, fadhailul a'mal yang B. Dia ini tergesa-gesa mau mencapai kedudukan yang tinggi di taksilil manazilil khair. Tergesa-gesa itu juga perbuatan yang buruk. Terus membedakannya tergesa-gesa sama semangat, apa bedanya? Nanti dipilih lagi video yang sudah dijelaskan. Ini sudah dijelaskan semua secara rinci. Jadi saya tidak akan menjelaskan lagi di sini. Kalau saya jelaskan nanti ulang lagi dari awal. Ini tinggal kesimpulan. Dia ini tergesa-gesa untuk mencapai kedudukan yang baik, yang berdoa. Akhirnya karena dia tergesa-gesa belum siap, terputus dia dari kebaikan. Dia belum siap melakukan itu. Ini tergesa-gesa ya. Au fi ijabati du'a'in salihin fayuhram dzalika. Atau dia tergesa-gesa dalam menanti terijabahnya doa, karena dia baca Allah itu mengabulkan doa itu tidak pernah ditolak. Dia berdoa tergesa-gesa. Katanya Allah ini mustajab, katanya Allah ini mengijabahi doa, katanya Allah tidak pernah menolak doa. Saya sudah doa seminggu, kok tidak ada jawaban? Tergesa-gesa dia. Akhirnya dia tidak sabar, diharamkan dia dari apa yang dia minta. Ini kan yang tahu ilmunya adalah ulama yang tahu ilmunya. Ustaz, au fi du'a ala ahadin bisu'in fayandamu ala dzalika kama dzukira an Nuhin alaihi salatu wassalam. Ini juga sudah kita bahas. Atau dia tergesa-gesa mendoakan keburukan untuk orang lain. Tergesa-gesa karena dia melihat keburukan orang, kemudian dia tahu keburukan yang dilakukan orang ini itu dosanya sangat besar sekali. Orang itu di masa dia jadi jatuh, kemudian dia angkat tangan, dia doakan, dia jadi hakim, ya. Dia putuskan ini, doakan orang ini jadi doa yang buruk, doa A, doa C, doa yang buruk. Kemudian dia nanti akan menyesal kemudian hari seperti yang disebutkan, disampaikan oleh Nuh alaihi salatu wassalam. Ini juga sudah kita bahas. Wa tarahu, kamu juga melihat ini, Imam Ghazali menceritakan, menyebutkan 4 penyakit ini ada di Ustaz. Ini disebutkan satu-satu ya penyakitnya ya. Tadi
Yang ketiga, watarahu yahsud nudhara'ahu ala ma atahumullahu min fadlihi. Kamu juga akan melihat penyakit hasad itu ada di ulama dan ustaz. Iri hati. Dia iri hasad melihat teman yang sepangkat dengan dia, seustad dengan dia, seulama dengan dia, ketika dia lihat temannya yang ulama juga atau ustaz juga itu mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ini punya pondok, saya tidak punya pondok. Yang ini punya pengikut, saya tidak punya pengikut. Yang ini ucapannya didengar orang, saya tidak didengar orang. Yang ini dekat dengan penguasa, penguasa kok tidak mau dekat sama saya, umpama. Atau yang ini nasabnya tinggi, menurut saya nasabnya tidak tinggi. Ini ulama nasabnya tinggi, saya ulama nasabnya kok tidak tinggi. Jadi yang ini punya pengikut, yang ini tidak punya pengikut, iri dia. Ini menjangkiti ustaz, menjangkiti ustaz. Ketika dia hatinya rusak, ya ada sifat-sifat seperti ini. Lalu bagaimana? Hatta rubbama, sampai boleh jadi ustaz yang dikuasai hasad ini boleh jadi yang belum minhu dzalika ma laqad yahmiluhu 'ala al-qaba'ih wal fadha'ih. Sampai boleh jadi karena sifat hasadnya yang besar itu menggiring dia melakukan perbuatan yang sangat hina dan menjijikkan. Ustaz sebenarnya, ulama, apalagi orang awamnya. La yaqdum alaihi fasiqun wala fajirun. Yang perbuatan menjijikkan itu tidak dilakukan oleh seorang fasik atau orang yang durhaka, tapi dilakukan oleh seorang ustaz dan seorang ulama. Bahayanya penyakit hati. Nah, dia mengatakan walihadzal makna, sesuai dengan makna yang dijelaskan ini. Qala Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ats-Tsauri berkata rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, ma akhafu ala dami illa al-qurra wal ulama. Bayangkan Sufyan ats-Tsauri dia mengatakan, aku tidak takut darahku itu tercecer. Maksudnya aku tidak takut dibunuh oleh siapa-siapa. Aku tidak khawatir dengan orang-orang awam ini, mereka akan membunuh aku. Justru yang aku takutkan itu darahku tidak terjaga di tangan para ulama dan ustaz. Aku takut ada ustaz dan ulama yang bunuh. Kalau orang awam tidak mungkin. Yang justru aku takuti itu justru ustaz dan ulama yang membunuh. Ini berarti bukan ulama beneran, bukan ustaz beneran. Yang dikenal oleh masyarakat yaitu ustaz, atau dikenal oleh masyarakat yaitu ulama. Justru aku takut yang memerangi aku ini ulama dan ustaz ini. Darahku tercecer karena ulama dan ustaz ini. Ketika mengucap seperti itu, fastankaru min dzalik, orang yang ada di depan Sufyan itu yang dengar ucapan Sufyan ats-Tsauri ini mengingkari ucapan itu. Masa sih ulama dan ustaz lebih berbahaya? Kata beliau, beliau menjawab, nah anak dulu yang bicara ini bukan saya sebetulnya. Saya bukan orang pertama yang berbicara seperti ini, kata Sufyan ats-Tsauri. Anda yang berbicara pertama itu Sufyan ats-Tsauri, kita beriman dengan ucapannya. Sufyan aja mengatakan ini yang bicara seperti ini bukan saya. Saya bukan orang pertama yang bicara seperti ini. Inna maqalahu Ibrahim an-Nakhai rahimahullah ta'ala. Yang mengucapkan ini adalah Ibrahim an-Nakhai. Semoga Allah merahmati. Ibrahim an-Nakhai itu seorang tabi'in. Seorang tabi'in. Di antara guru-guru Ibrahim an-Nakhai itu adalah Malik bin Anas, sahabat Rasulullah, atau dia dalam riwayat dia juga pernah berguru dengan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Dia dekat dengan Sayyidah Aisyah, seorang tabi'in. Nah, Sufyan ats-Tsauri berguru sama Anas bin Malik, ya. Nah, Anas bin Malik dan Aisyah radhiyallahu anha. Nah,
Kata beliau, ini yang mengucapkan bukan saya, dia mengucapkan Ibrahim an-Nakhai. Wa an Ata'in qal, Ata juga berkata, qala li at-Tsauri. Ata ini berkata kepada Quran Tsauri rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Apa nasihatnya at-Tsauri kepada Ata? Ihdaru al-furra, berhati-hatilah kamu dengan ustaz. Gimana sih berhati-hati dari ustaz dengan berhati-hati dari. Dan kalau ustaz aja seperti itu, apalagi selainnya ustaz tadi sama ustaz harus lebih berhati-hati. Hati-hati kamu sama ustaz. Orang pintar, hati-hati. Maksudnya orang pintar tapi tidak mengamalkan ilmunya. Orang pintar ngomong, orang pintar dalil, hati-hati. Hati-hati. Yahdaru al-burra wahdaruni, bahkan kamu hati-hati juga kepada aku. Ini dari tawaduknya dia. Padahal dia sudah menjaga dirinya dari yang seperti itu. Wahdaruni ma'ahum, sekalian berhati-hatilah kamu dari aku. Falau khalaftu awaddahum li fi rumanatin. Nah, dia mengatakan falau awaddahum li khalaqtu fi rumanatin, gitu ya. Andai kata di antara ustaz-ustaz dan ulama-ulama itu yang paling aku cintai di antara mereka. Jadi kalau ada, kata Sufyan, kalau ada ustaz-ustaz di depan itu dan di antara ustaz-ustaz itu ada ustaz yang paling aku cintai, kata Sufyan, lalu aku berselisih dengan ustaz tersebut yang paling aku cintai ini tentang masalah rumah delima. Ini bukan berselisih tentang agamanya, dari ekstrimnya ini permisalan dia. Aku bilang fa'aqulu innaha hulwa, delima ini manis. Umpamanya ada delima, terus ada ustaz-ustaz di sini, ada Sofyan Al-Saudi, ada ustaz-ustaz yang paling aku cintai, kata Sofyan. Berarti yang dia kenal, yang paling dia cintai. Kemudian aku bawa delima, aku bilang delima ini manisnya luar biasa. Ternyata mereka itu tidak sependapat dengan aku. Mereka bilang enggak. Wa yaqulu innaha hamidun. Mereka bilang enggak, itu bukan delima manis, itu delima yang kecut, kata dia, masam dulu. Mereka berselisih pendapat padaku. Ma amintu, aku jadi tidak akan merasa aman, kata mereka. Kalau sudah berselisih, ini bahaya. Ma amintuhu ayyas'a bidami ila qawmin jahil. Aku tidak akan merasa aman dari perbuatan mereka untuk melaporkan aku ke pemimpin yang zalim sehingga menghalalkan darah. Ini untuk perumpamaan delima. Maksudnya ustaz-ustaz yang tidak beres ini, yang di dalamnya ada sifat hasad, itu mereka kalau perlu menumpas orang yang tidak sependapat dengan mereka, ditumpas oleh mereka. Udah nih biar mati saja, biar dikirim kemana, penjara di mana, biar dibunuh sekalian habis, sudah. Jadi tidak ada yang berselisih pendapat dengan aku. Ini ustaz yang akalnya dikuasai oleh sifat benci, sifat hasad. Penyakit seperti ini menguasai ulama, menguasai saya tidak. Nasallallahu al-afiyah. Wa an Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Malik ibn Dinar, semoga Allah merahmatinya, dia juga berkata, inni aqbalu syahadatal qurra ala jami'il qalbi. Aku menerima kesaksian seorang ulama, seorang ustaz terhadap semua makhluk. Kalau dia bersaksi atas seorang makhluk, aku terima, kata Malik bin Dinar. Wala aqbal syahadata ba'dihim ala ba'din. Tapi kalau seorang ustaz bersaksi atas seorang ustaz, aku tidak terima. Kalau dia bersaksi atas orang awam, aku terima. Karena dia tidak punya kepentingan dengan orang awam. Tapi kalau ustaz bersaksi atas perbuatan ustaz yang lain, aku tidak terima. Kenapa? Sebab kalau ustaz ketemu ustaz itu sering clash, sering hasad yang satu dengan yang lain.
Kalau dia bersaksi buruk terhadap ustadz yang lain, nanti dulu. Ini jangan-jangan sumbernya bukan dari kejujuran, tapi dari iri hati. Ada yang bilang, oh kamu jangan datang majelisnya fulan. Ini A, B, C, D. Jangan diterima dulu. Jangan diterima. Ini ustadz sama ustadz. Jangan-jangan yang ngomong ini tidak jujur. Yang ngomong ini karena iri hati, hasad dari dalam hati. Ini Imam Ghazali mau menjelaskan. Ini kita di dalam majelis ini tidak menuduh A, tidak menuduh B. Tapi ini Imam Ghazali sedang menjelaskan penyakit seperti ini itu bisa menimpa ulama dan ustadz, apalagi orang awam seperti kita. Dari bahayanya ini hati kalau tidak diluruskan. Li'anni wajadtuhum hasadan, kata beliau, karena aku mendapati ustadz dan ulama ini hasadan, terjangkiti penyakit iri hati. Nah, terakhir, wa anil Fudail annahu qala li ibni. Fudail ini berkata kepada anaknya, ishtari li daran ba'idatan minal ghurra. Fudailnya ulama, Fudailnya itu sudah ulama besar. Dia berkata kepada anaknya, dia mau cari rumah nih, nak, carikan buat aku rumah yang dekat, yang jauh dari ustaz. Yang jauh dari ustaz. Biasanya orang cari ustaz ini. Kalau orang awam cari rumah yang dekat dari ustaz. Tapi kalau ustaz sama ustaz jangan dekat. Cari rumah yang jauh dari ustaz. Jauh dari ulama. Apa sebabnya? Mali walikum in dhaharat minni zallatun hatakuni wa in dhaharat alayya ni'matun hasaduni. Kata beliau, aku ini terhadap mereka ini sudah tidak mau urusan lagi. Kenapa? Sebabnya apa? Sebab kalau nampak aku juga manusia, kata beliau, ustaz ini, karena aku ustaz, dia ustaz, kalau aku tergelincir sekali saja salah ngomong, hatakuni, marwahku dijatuhkan. Ini yang terjadi zaman sekarang. Subhanallah, ini orang Ghazali itu ngomong, ini terjadi zaman sekarang. Ada ustaz salah ngomong sekali, nasihatnya ini berbulan-bulan, bertahun-tahun manfaat. Namanya manusia, salah satu kali tergelincir, dibully ustaz satu dunia. Seperti seakan-akan dia tidak punya jasa sama sekali. Saya masih ingat Habib Anis bin Ali. Dulu itu yang mulutnya tukang gosip itu perempuan. Sekarang orang laki semuanya tukang gosip, sama ustaz-ustaznya tukang gosip. Habib Anis kebetulan. Kamu kalau ceramah di depan orang sekarang ini, tidak ditunggu benernya, ditunggu salahnya. Jadi orang ini datang ini nunggu salahnya. Kalau kamu ceramahnya betul, lurus, ngantuk semua. Tidak ada yang bisa buat bahan perbincangan. Begitu salah, langsung viral. Kalau kamu benar terus, yang nonton 3, 4, 90, 20. Begitu kamu salah, kamu jadi terkenal. Yang nonton bisa 1 juta, 300 juta. Ini kata Fudail ini. Kalau aku tergelincir salah ngomong sedikit, hadaku, marwahku dihabiskan seakan-akan tidak ada baiknya. Wa in dhaharat alayya ni'matun, kalau aku nampak kenikmatan, ucapanku baik, ucapanku didengar orang itu suka dengan aku, hasaduni, mereka ini hasad kepada iri hati, cari bagaimana caranya supaya orang hilang dari muka dunia. La haula wala quwwata illa billah. Wa kadzalika tarahu yatakabbar. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita juga melihat sifat sombong ini menjangkiti ulama dan ustaz, apalagi orang awam. Jadi bahayanya 4 sifat ini nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala labo asrafna fatub alaina tauba tabi kulli hawba wastur lana awrati wa amin rawati waghfir li walidina rabbi
rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa syahidilani wa kulli mahabba awdi rabbi awsobba wal muslimina ajma'in ya rabbi isma' fadlan wa judan manna la bisa minna il mustafa rasulin afdali kulli sulin bil mustafa rasulin afdali kulli sulin bil mustafa rasulin afdali kulli sulin sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ibadat tasisuhi walhamdulillah